سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita untuk kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Arba'un Al-Qalbiyah, kitab yang membahas tentang 40 hadis seputar hati. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala duduknya kita di majelis ini, di dalam rumah Allah yang mulia ini, Allah jadikan satu amal kebaikan yang semakin mendekatkan kita kepadanya Subhanahu wa taala, mendekatkan kita kepada surganya, keridhaannya, ampunannya dan rahmatnya, dan semakin menjauhkan kita dari siksa api nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita masuk pada al-haditsus sadis, hadis yang ke-6. An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As, jadi beliau dan bapak beliau adalah sahabat Nabi radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qulubu aw'iyatun, hati itu adalah aw'iyah. Aw'iyah itu bisa kita terjemahkan dengan wadah atau bejana atau yang serupa dengan itu. Wa ba'duha aw'a min ba'dhin, dan sebagian hati itu lebih mampu menjaga daripada sebagian yang lain. Lebih baik menjadi suatu wadah untuk menjaga sesuatu yang ditampung di dalamnya daripada sebagian yang lainnya. Fa idza sa'altumullaha 'azza wa jalla, maka ketika kalian meminta kepada Allah 'azza wa jalla, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, fas'aluhu wa antum muqinuna bil ijabah, maka mintalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin bahwa permintaan kalian pasti dikabulkan oleh Allah. Fa innallaha la yastajibu li'abdin, karena sesungguhnya Allah itu tidak akan mengabulkan doa seorang hamba da'ahu an dhahri qalbin ghafilin, yang diseru oleh seorang hamba tersebut dari hati yang lalai, dari hati yang lalai. Hadis ini rawahu Ahmad wa Tirmidzi wal Hakim wa huwa hasanun li ghairihi. Ada istilah hasan li ghairihi, itu hasan derajatnya karena dikuatkan oleh riwayat yang lain. Bisa jadi hadis ini kalau dia bersendirian gitu ya, riwayat hadis ini adalah dhaif, lemah. Namun dia menjadi hasan, naik tingkatannya karena banyaknya jalur-jalur yang meriwayatkannya atau hadis-hadis lain yang menguatkannya.
ada syawahid atau tawabi'nya, sehingga menjadi hadis ini hasan karena ditopang oleh yang lain. Disebutkan di sini dalam hadis bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan al-qulubu aw'iyatun, hati itu aw'iyah. Apa yang dimaksud dengan aw'iyah? Ay hafizatun lima yuda'u fiha. Jadi dia adalah penjaga terhadap apa yang diletakkan di dalamnya. Jadi hati itu salah satu sifatnya seperti ini. Oleh karena itu kalau seseorang itu memiliki hati, jika dia tidak merawat hati tersebut dengan meletakkan sesuatu yang bermanfaat di dalamnya, maka dikhawatirkan hati itu akan berubah menjadi seperti tempat sampah yang diisi di dalamnya hal-hal yang buruk, yang kotor. Ya, karena seseorang itu selalu melakukan salah satu dari dua hal terhadap hatinya. Ada kalanya hatinya itu dipenuhi dengan hal-hal yang bersih, hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang suci, maka itu akan semakin memperbagus dan memperindah hati tersebut. Semakin menjadi suci hati ini. Sebaliknya ada orang itu yang menjadikan hatinya seperti tempat sampah. Dia gunakan hanya untuk meletakkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dia letakkan di dalamnya berbagai macam hal-hal yang mengotori hati tersebut. Bahkan ya, hati yang seharusnya itu dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan sehingga hati itu menjadi hati yang sehat, hati yang selamat. Ini ada orang yang menjadikan hatinya itu menjadi tempat bersarangnya penyakit. Bahkan wala'iyadzubillah sampai membuat hati itu mati karena terlalu banyak kotoran-kotoran yang dimasukkan ke dalamnya. Adapun hati itu akan menjadi bersih, akan menjadi ya baik itu jika dipenuhi dengan kebaikan. Nah, kebaikan apa yang selayaknya untuk kita masukkan ke dalam hati ini? Karena hati ini diibaratkan kal-aniyah, seperti wadah atau bejana atau yang semacamnya. Maka hal-hal yang baik untuk disimpan di dalam hati itu adalah ilmu, iman, ketakwaan. Itu adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang seharusnya menjadi sesuatu yang disimpan di dalam hati. Dikatakan di sini fa khairuha aw'aha lil ilmi wal iman. Maka yang terbaik atau hati yang terbaik yang dia menjadi wadah itu adalah hati yang paling mampu menjaga ilmu dan iman yang diletakkan di dalamnya. Jadi kalau ada orang itu memiliki hati, kemudian ketika dia belajar ilmu agama, kok kemudian ilmu itu benar-benar menyerap ya, atau terserap dalam hati, sehingga dari situ kemudian hati memberikan instruksi kepada seluruh anggota badan untuk melakukan apa yang telah terpatri di dalam hati berupa ilmu yang bermanfaat ini, sehingga terwujud menjadi amal saleh secara zahir maupun batin. Maka hati yang seperti inilah hati yang terbaik. Hati yang kemudian jika ditanamkan bibit-bibit keimanan, itu akan tumbuh pohon-pohon keimanan yang sangat kuat, yang sangat ya kokoh, yang benar-benar akar serta semua bagian daripada pohon tersebut, dari batangnya, kemudian cabang-cabangnya, bahkan sampai berbuah, itu semuanya menghasilkan pohon yang sangat baik. Inilah keadaan hati yang baik. Nah, sebaliknya kalau hati itu dalam keadaan seperti tempat sampah tadi, kita penuhi dengan berbagai macam kotoran syahwat dan kotoran syubhat.
Yang terjadi apa? Yang terjadi ya hati ini akan menginstruksikan semua anggota badan untuk melakukan segala apa yang dia simpan di dalamnya berupa kotoran-kotoran itu. Kalau hati kecenderungannya kepada syahwat, berarti nanti anggota tubuhnya pun juga akan mengarah kepada pemenuhan syahwat yang dilarang. Ketika hati itu cenderung kepada perkara-perkara syubhat, perkara-perkara yang menjadikan keimanannya itu terkikis dengan keraguan-raguan akibat syubhat ini, maka akan timbul perilaku-perilaku yang menunjukkan ya, kurangnya dia dalam beragama. Ini kondisi hati. Dan Nabi mengatakan wa ba'duha au'abin min ba'din. Sebagian hati itu ada yang menjadi tempat yang lebih ya, mampu untuk menjaga apa yang diletakkan di dalamnya daripada yang lain. Ya, ada orang-orang itu yang diberikan hati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang memiliki ya mungkin selain kapasitasnya termasuk kualitas daripada hati tersebut itu benar-benar bagus. Sehingga segala sesuatu yang ditampung di dalamnya itu paling sulit untuk luntur dan hilang. Ya, bisa benar-benar terjaga. Nah, kalau memiliki hati yang seperti ini, hati-hati gitu ya. Jangan sampai hati yang demikian indahnya ini, demikian bagusnya ini itu kemudian menyerap hal-hal yang buruk. Karena kalau sudah menyerap hal-hal yang buruk dikhawatirkan sulit untuk dibersihkan. Karena hati yang seperti ini memiliki kualitas yang betul-betul bisa menjaga segala apa yang diserap di dalamnya atau diletakkan di dalamnya. Termasuk juga orang-orang yang memiliki hati yang demikian ini kemudian menjadikannya sebagai tempat untuk meletakkan hal-hal yang baik. Maka kebaikan yang terserap dalam hati ini akan sulit untuk hilang, akan sulit untuk keluar dan ya, luntur atau hilang dari hati yang seperti ini. Kemudian dikatakan di sini setelah Nabi menjelaskan tentang seperti apa ya salah satu dari sifat-sifat hati itu, Nabi kemudian mengajarkan suatu hal yang penting yang erat kaitannya dengan hati. Nabi mengajarkan kepada kita mengenai cara berdoa yang terbaik. Nabi mengatakan fa idza sa'altumullaha 'azza wa jalla ayyuhan nas fas'aluhu wa antum muqinuna bil ijabah. Apabila kalian itu meminta kepada Allah, wahai sekalian manusia, maka mintalah kalian kepadanya dalam keadaan kalian yakin bahwa permintaan kalian kepadanya pasti dikabulkan. Jadi wajibnya kita memiliki keyakinan seperti ini di dalam hati. Manakala kita berdoa mohon kepada Allah, jangan pernah ada di dalam hati itu keraguan-raguan. Jangan pernah ada di dalam hati keraguan-raguan. Ini apa benar Allah bisa kabulkan permintaan saya? Apakah benar permintaan saya kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan menjadi ya, pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jangan-jangan begini dan begitu. Nah, itu harus dihilangkan dari hati. Harus dihilangkan dari hati. Harus memiliki keyakinan yang kuat. Dan Allah Subhanahu wa taala menguatkan hal ini di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, di dalam Al-Qur'an itu Allah berfirman ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan untuk kalian. Berdoalah kalian kepadaku, aku akan mengabulkannya. Di sini Allah menjanjikan siapapun yang berdoa murni doanya itu dipersembahkan hanya kepada Allah, diminta hanya kepada Allah, maka Allah pasti mengabulkannya. Dan dalam hadis Nabi SAW menerangkan bagaimana cara Allah mengabulkan doa hambanya.
Nabi mengatakan, ya, ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahmin illa a'tahu Allahu biha ihda thalath. Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa kepada Allah. Tidak ada di dalam doa yang dia panjatkan kepada Allah itu permintaan untuk berbuat dosa. Maksudnya permintaan untuk berbuat dosa itu misalnya orang berdoa, ya Allah saya mohon kepadamu kekayaan supaya dengan duit yang banyak saya akan bisa melakukan maksiat ini dan itu. Nah itu tidak akan bakal dikabulkan sama Allah. Au qati'ati rahmin, atau meminta kepada Allah dengan tujuan untuk memutus kekerabatan. Misalnya ada orang berdoa, ya Allah, ya, saya berharap mudah-mudahan bapak saya ini cepat mati supaya warisannya segera turun ke saya. Nah, gitu. Ini doa dalam rangka untuk memutus silaturahim. Atau berdoa, ya Allah saudara saya ini, ya, saya benci sama dia, sudah hilangkan semua harta dan kebahagiaannya misalnya. Nah, itu doa-doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Nah kata Nabi SAW, ya, illa a'tahullahu biha ihdatsalat, kecuali Allah pasti akan mengabulkan doa seorang hamba itu, seorang hamba muslim itu, ya, dengan salah satu dari 3 cara Allah mengabulkan doa. Yang pertama kata Nabi, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu, ada kalanya doanya itu dikabulkan di dunia, disegerakan dikabulkan di dunia, cepat lambat dikabulkan. Kemudian yang kedua, wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah, ada kalanya doanya itu disimpan oleh Allah, dikabulkan nanti di akhirat. Ini tentunya, ya, mengandung apa? Hikmah, kebijaksanaan Allah. Kita tidak boleh memaksakan diri. Ya, kadang kita ini memohon sesuatu seakan-akan kita sendiri yang paling tahu kebutuhan kita daripada Allah SWT. Kita ini sering nuntut, ya Allah kalau saya tidak kaya binasa saya. Padahal ya justru lah kalau Allah mengabulkan kekayaan itu di dunia, bisa saja justru dia yang karena kekayaan itu menjadi binasa. Justru misalnya Allah uji dia miskin di dunia ini, kemiskinan lebih baik bagi kehidupannya. Ya tapi karena kita manusia yang kadang-kadang, ya, mudah terpengaruh dengan apa? Suasana hati, suasana keadaan, ya, suasana lingkungan dan seterusnya gitu ya. Dari hal-hal yang menjadi faktor mempengaruhi kondisi kejiwaan kita dan hati kita, sehingga itu semuanya menjadi tolak ukur kita untuk memohon kepada Allah SWT. Padahal itu semuanya dibangun di atas al-jahalah, kebodohan kita terhadap apa yang terbaik bagi kita. Kemudian yang ketiga, wa imma an yasrifa anhu minasu'i mithlah, atau Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan darinya keburukan yang sebanding dengan apa yang dia minta. Misalnya dia minta kepada Allah, ya Allah, saya ini ingin punya duit 1 miliar ya Allah, misalnya. Tapi tidak dikabulkan sama Allah. Indilalah lewat, ya, di portal kereta, portalnya rusak misal gitu ya. Ternyata ada kereta api, Allah takdirkan dia selamat dari apa? Ditabrak kereta api. Nah, itu kan nilainya lebih dari 1 miliar. Misal ada orang itu yang tertabrak kereta api, katakanlah dia masih hidup tapi cacat, kehilangan kaki atau tangannya, itu tidak bisa dinilai dengan uang 1 miliar. Kenikmatan yang hilang itu. Nah, kadang seperti itu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa. Oleh karena itulah kemudian para sahabat setelah mendengarkan apa yang dipaparkan Nabi SAW mengenai hal ini, para sahabat langsung kemudian mengatakan, idzan nukthir ya Rasulullah, kalau begitu kita perbanyak saja ya Rasulullah berdoa kepada Allah, karena nggak pernah rugi orang berdoa. Maka kata Nabi SAW, Allahu Akbar, Allah akan lebih banyak lagi karunia-Nya yang akan Allah berikan kepada kalian. Jadi kita berdoa jangan pernah punya suudzon, buruk sangka kepada Allah kalau doa saya tidak dikabulkan. Justru nanti dengan
kesimpulan seperti ini benar-benar Allah tidak mengabulkannya. Dalam hadis yang lain itu Nabi mengatakan ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu innallaha yastajibu du'a 'abdin ya malam yasta'jil atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengabulkan doa hambanya selama hamba itu tidak tergesa-gesa. Kaifa isti'jaluhu, bagaimana ya ketergesa-gesaan seseorang di dalam berdoa, yaitu ketika dia berdoa kemudian dia tidak merasa bahwa doanya itu dikabulkan, dia langsung mengatakan qad da'autu falam yustajabli. Saya sudah berdoa kepada Allah tapi enggak dikabulkan sama Allah. Itu namanya tergesa-gesa. Jadi seseorang ya hendaklah berdoa kepada Allah dengan memperbagus prasangkanya kepada Allah. Kalau hari ini belum Allah kabulkan permintaan kita, mungkin besok, mungkin lusa, atau mungkin beberapa hari ke depan, atau mungkin Allah memilihkan waktu yang tepat untuk dikabulkannya doa ini. Kalau mungkin sudah merasa tidak dikabulkan di dunia, maka berbaik sangka kepada Allah, bisa jadi Allah nanti kabulkan permintaan saya di akhirat. Ada orang itu Pak minta supaya memiliki keturunan yang saleh, minta supaya memiliki anak yang saleh, tapi semasa hidupnya dia terus diuji oleh Allah dengan memiliki anak yang enggak soleh. Bukan karena anaknya namanya enggak soleh ya. Anaknya enggak soleh. Namun tidak pernah berputus asa orang tua ini untuk selalu berdoa kepada Allah agar anaknya menjadi anak yang soleh. Sampai pada akhirnya orang tuanya meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, pada saat sakit akan meninggal, orang tuanya tidak melihat ada tanda-tanda perubahan pada kondisi anaknya. Tetap terlihat banyak melakukan maksiat. Tapi ketika orang tuanya meninggal, Allah jadikan anaknya itu jadi anak yang soleh setelah dia merasa sedih terpukul dengan kematian orang tuanya. Dia mulai merasa menyesal di situ. Dia telah menyia-nyiakan ya, hidupnya bersama orang tuanya. Dia telah menyia-nyiakan masa ya, mudanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dan seterusnya. Sampai akhirnya hidayah itu pun Allah Ta'ala turunkan. Dan itu pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah anggap itu waktu yang tepat untuk si anak ini benar-benar bisa meninggalkan kemaksiatan dan dosa-dosanya. Bisa benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau taubat itu ada momen-momen yang membuat dia itu tergerak bertaubat, itu kan kuat sekali orang itu mempertahankan taubatnya. Tobat karena merasa terpukul, sangat sedih sekali dengan wafatnya kedua orang tuanya, atau karena penyakit yang dideritanya, atau karena musibah yang menimpanya. Nah itu hal-hal yang terkadang bisa menjadikan seseorang semakin kokoh di atas taubatnya. Nah, tetap husnudzon, baik sangka kepada Allah. Permintaan doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah pasti Allah kabulkan. Ya, namun di satu sisi ya kadang kita ini ketika berdoa, di satu sisi kita juga harus introspeksi diri kita sendiri. Kita tidak suudzon, buruk sangka kepada Allah. Kita tetap yakin bahwa Allah pasti mengabulkan doa-doa hambanya. Tapi wajib bagi kita untuk introspeksi diri kita. Kalau kita misalnya berdoa, kita merasa doa kita belum dikabulkan oleh Allah, barangkali ada pada apa yang kita miliki itu sesuatu yang haram sumbernya, atau mungkin kemaksiatan yang terus berulang kita lakukan itu yang menghalangi doa kita sampai kepada Allah, atau faktor-faktor yang lainnya. Mungkin berdoa kurang memenuhi adabnya, mungkin kurang kesungguhannya dalam memohon dan seterusnya. Itu semuanya bisa menjadi ya, faktor-faktor yang membuat doa kita tidak sampai kepada Allah. Bukan Allah tidak mengabulkan doa ya, tapi doa-doa itu karena sebab hal-hal yang menghalangi itu sampai kepada Allah atau sampai
kepada dikabulkannya oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjadikan kemudian doa-doa kita tidak terkabul. Nah, kemudian setelah itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang salah satu faktor doa itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha, jadi setelah Nabi mengatakan ya, salah satu faktor yang membuat doa itu dikabulkan adalah berdoa dengan penuh keyakinan agar terkabul atau penuh dengan keyakinan ya dikabulkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, Nabi menjelaskan tentang faktor doa itu tidak dikabulkan. Fa innallaha la yastajibu li'abdin da'ahu an dhahri qalbin ghafilin. Karena sesungguhnya Allah itu tidak mengabulkan bagi seorang hamba permintaannya yang bersumber dari hati yang lalai. Dari hati yang lalai. Apa yang dimaksud dengan qalbun ghafil, hati yang lalai? Al-Munawi rahimahullah mengatakan ai la ya'ba'u bisu'ali sa'ilin ghafilin 'anil huduri ma'a maulah. Jadi yang dimaksud dengan hati yang lalai itu adalah hati atau permintaan yang bersumber dari orang yang meminta itu dalam keadaan orang yang meminta ini hatinya tidak perhatian kepada permintaannya, lalai dari kehadiran bersama Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti seseorang misalnya menjadi suatu rutinitas ketika dia berdoa ya, dia mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia selalu mengucapkan doa ini mungkin dalam sujudnya, dalam waktu-waktu yang lain gitu ya. Dia terus menyebutkan doa ini dalam doa-doanya yang lain. Tapi pada saat dia menyebutkan kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dia anggap sebagai rutinitas saja, berlalu begitu saja. Atau seseorang misalnya mengucapkan istighfar biasanya setelah sholat gitu ya. Dia mengucapkan istighfar astagfirullah misalnya gitu ya. Tapi tidak dengan adanya kehadiran hati, tidak benar-benar dia itu istighfar mohon ampun kepada Allah. Tapi karena itu menjadi sunnah yang terus dilakukan secara rutin, akhirnya jadi ritual rutinan yang kosong dari roh kekhusyuannya. Nah, yang seperti inilah yang menjadikan doa atau istighfar seseorang itu tidak sampai kepada Allah. Tidak Allah Ta'ala kabulkan. Ya. Apalagi doa sambil ngelamun, Pak. Doa Rabbana atina fid dunya hasanah ngelamunin ngutangi gitu. Ya, kepikiran hutangnya, kepikiran ini dan itu. Iya ndak match gitu ya. Kalau bahasa orang bulinya ndak match. Orang matching nih bahasa anak gaulnya. Antara apa? Keinginannya dengan apa yang dia pinta dengan lisannya kepada Allah dalam doanya itu enggak sinkron. Itu namanya bersumber dari hati yang lalai. Masyghufun bima ahammahu min dunyahu. Jadi dalam kondisi hatinya itu dikuasai dengan keinginan-keinginan dunianya. Sehingga tidak benar-benar terkonek hatinya itu kepada Allah, terhalangi di situ. Jadi orang itu justru ketika dia berdoa dengan penuh pengharapan kepada Allah, penuh kekhusyuan, merasa ya benar-benar di hadapannya itu ada Allah, atau paling tidak dia pada saat memanjatkan doanya itu yakin bahwa saat itu Allah mendengar dan memperhatikannya. Maka kondisi seperti ini akan mengantarkan doa itu benar-benar dikabulkan oleh Allah. Kalau dalam salah satu pembahasan mengenai tawasul ya, dalam berdoa, itu ada namanya bertawasul dengan keadaan diri ketika meminta. Seperti misalnya doanya Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub mengatakan apa kepada Allah? Inni massaniyadh-dhurru wa anta arhamur rahim. Kalau kita perhatikan kalimat Ayub alaihissalam dalam permintaannya kepada Allah,
Di situ Ayub tidak menyebutkan permintaannya, tapi Nabi Ayub alaihissalam menyebutkan tentang kondisi dia sebagai hamba yang sangat butuh dengan rahmat dan pertolongan Allah. Nabi Ayub mengatakan, sesungguhnya aku ini ya Allah tertimpa penyakit. Sedangkan engkau ya Allah Tuhan yang paling kasih sayang di atas semua pihak-pihak yang memiliki kasih sayang. Tidak ada di situ permintaannya Ayub alaihissalam, ya Allah saya ini ya segera sembuhkan ya Allah dari penyakit saya. Tidak ada. Tapi Nabi Ayub menyebutkan kondisi dirinya. Nah itu salah satu faktor yang bisa membuat kita ini benar-benar fokus dalam berdoa. Dengan kita menghadirkan apa yang benar-benar menjadi kebutuhan kita karena keadaan kita yang kita rasakan saat itu. Misalnya orang dalam keadaan misalnya membutuhkan pertolongan Allah dari musibah yang menimpanya misalnya. Dia sampaikan, ya Allah saya saat ini tertimpa musibah seperti ini ya Allah. Kalau bukan engkau ya Allah yang menolong saya, siapa lagi yang bisa menolong saya dari musibah ini? Nah seperti itu. Itu akan memudahkan kita untuk fokus dalam berdoa. Dan doa itu jangan terpaku dalam bahasa yang mungkin kita tidak pahami, seperti misalnya dalam bahasa Arab. Itu tidak harus begitu. Kita berdoa itu dengan doa yang bahasa apapun yang kita bisa sampaikan kepada Allah, selama kekhusyuan dan keyakinan hati, fokus hati kita ini tetap terjaga, maka ini lebih bermanfaat bagi kita daripada kita berdoa dengan menyebut bahasa Arab tapi hati kita tidak memahami apa yang kita ucapkan. Nah, ini kondisi dikala seseorang memiliki hati yang lalai, maka doa yang muncul dari hati yang demikian itu tidak akan menjadikan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Ar-Razi rahimahullah. Ar-Razi mengatakan dalam kitab At-Tafsirul Kabir, ajma'atil umam ala anna ad-du'a al-lisani al-khali 'ani talabin nafsani qalilul amal. Jadi umat ini sepakat bahwasanya doa yang dipanjatkan melalui lisan yang kosong dari tuntutan keinginan permintaan jiwa dan hati itu qalilul amal, kurang bekerja kalau bahasa kita. Kurang bekerja. Adimul athar, tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Fadalla dzalika ala anna lil himami wan nufusi atharan. Ya. Maka yang demikian ini menunjukkan ya bahwasannya al-himmah, jadi kesungguhan hati dan jiwa dalam berdoa itu memberikan pengaruh yang sangat besar untuk terkabulnya doa seseorang. Jadi sebisa mungkin kita ini ketika berdoa itu sadar betul bahwa kita saat itu butuh kepada Allah. Kita saat itu benar-benar fakir, butuh betul kepada Allah. Oleh karena itu saya yakin ya di antara pengalaman spiritual antum sekalian, kalau bahasa kerennya kan gitu ya, pengalaman spiritual, di antara doa-doa yang antum panjatkan kepada Allah yang paling terkabulkan itu mesti yang sungguh-sungguh antum panjatkan kepada Allah, sambil nangis-nangis, sambil ya memintanya itu dengan merengek-rengek mungkin begitu ya. Benar-benar sungguh-sungguh khusyuk betul memintanya kepada Allah, bukan sekedar sambil lalu berdoanya. Itu saya yakin pasti itu merupakan doa yang paling terkabul di antara sekian permintaan kita kepada Allah yang didasari dengan kesungguhan hati dan jiwa. Kemudian qala ulama, para ulama mengatakan wa hudurul qalbi
umdatu adabid du'a. Jadi kehadiran hati itu adalah sebagai penopang dalam semua adab-adab doa yang dilakukan. Jadi semua adab doa, mulai kita berdoa itu dengan memuji Allah, kemudian bersolawat atas Nabi, kemudian berdoa dengan suara yang perlahan, kemudian menghadap kiblat, kemudian mengangkat kedua tangan misalnya, kemudian sebisa mungkin misalnya dalam keadaan bersuci, katakanlah sebelumnya dilakukan sholat sunnah 2 rakaat terlebih dahulu, katakanlah demikian, atau bertobat terlebih dahulu, mohon ampun kepada Allah, baru menyebutkan permintaannya, atau adab-adab yang lainnya yang macam-macam yang dilakukan. Kalau tidak ditopang dengan kesungguhan hati di dalam meminta kepada Allah, maka semua adab-adab itu kurang memberikan apa? Pengaruh untuk terkabulnya doa. Jadi dia fokus kesungguhan hati kepada permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesungguhan hati dalam memohon kepada Allah itu adalah poin utama dalam semua adab-adab yang dilakukan seseorang dalam berdoa. Walihadza khassa bidzikri fi hadzal hadis. Oleh karena inilah kata para ulama, secara khusus Nabi menyebutkan tentang kaitannya dengan kehadiran hati dalam berdoa di dalam hadis ini. Jadi ini rahasia terkabulnya doa itu di poin ini. Anda memenuhi semua adab-adab doa, bahkan Anda juga berusaha menjaga makanan Anda, minuman Anda, segala kebutuhan Anda terpenuhi melalui sumber yang halal. Semuanya baik, Anda berusaha untuk taat kepada Allah. Tapi apa yang terjadi? Ketika Anda berdoa tanpa kesungguhan hati, apalagi kemudian hanya sekedar rutinitas yang biasa dilalui gitu ya, maka yang demikian ini tidak akan memberi pengaruh besar untuk terkabulnya doa yang Anda panjatkan. Nah, kemudian masuk hadis yang ke-7. Sebelum kita tutup, kita lanjutkan hadis ke-7 karena ini masih ada kaitannya dengan hadis yang ke-6. Dari Abi Inabah Abdullah ibni Inabah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna lillahi aniyatan min ahlil ardi. Sesungguhnya Allah itu memiliki wadah min ahlil ardi, dari penduduk bumi. Dari penduduk bumi. Wa aniyatu rabbikum qulubu ibadihi salihin. Dan wadah-wadah Rabb kalian itu adalah hati para hamba-hambanya yang saleh. Wa ahabbuha ilaihi alyanuha wa araqquha. Dan di antara wadah-wadah Allah berupa hati hamba-hambanya yang saleh, yang paling dicintai oleh Allah adalah hati yang paling lembut, hati yang paling alyan itu yang paling lembut gitu ya, yang paling halus, yang paling lembut, yang paling mudah ya tersentuh dengan kebaikan-kebaikan. Kalau baca hadis ini saya ingat sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit yang mengantarkan wafat beliau gitu ya, beliau menunjuk Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi imam menggantikan beliau dalam sholat. Dikala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ditunjuk putrinya yang menjadi istri Nabi, yaitu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, itu memberikan saran kepada Nabi, kalau bisa jangan bapak saya wahai Nabi, jangan Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar itu orang yang memiliki hati yang sangat lembut. Setiap kali dia membaca Quran, entah di dalam sholat atau di luar sholat, itu selalu menangis karena hatinya terlalu lembut. Tapi sosok seorang sahabat yang memiliki hati lembut, Pak, kalau diserukan untuk jihad fisabilillah ya berangkat gitu. Ini hebatnya ya tarbiyah Rasul. Ada orang itu hatinya lembut, tapi kelembutan hatinya membuat dia penakut, ada yang seperti itu. Ya, tapi hatinya Abu Bakar enggak begitu, hati ya lembut pada tempatnya gitu ya.
ya, pada kondisi yang memang membutuhkan hal itu. Tapi secara asal hati Abu Bakar Siddiq ini lembut. Ya, tapi kemudian apa? Setelah Nabi mendengarkan saran dari Ummul Mukminin Aisyah, Nabi tetap menginginkan Abu Bakar untuk menjadi imam sholat. Bahkan itu kemudian sepakat para ulama Ahlussunnah bahwasanya ini merupakan tanda dari Nabi atau salah satu bukti dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya kekhilafahan Abu Bakar itu benar-benar diinginkan oleh Nabi setelah wafat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi memberikan pujian kepada Abu Bakar, ya, dan itu juga disepakati oleh seluruh kaum muslimin bahwa Abu Bakar itu orang yang paling, ya, kuat keimanannya, yang paling tinggi tingkat kualitas keimanannya setelah para nabi dan para rasul. Ya, termasuk pimpinan para as-siddiqun gitu. Ya, kan Allah itu menyebutkan tingkatan manusia itu ada para nabi, para rasul, kemudian as-siddiqun, asyuhada, as-salihun. Jadi itu tingkatan-tingkatannya. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini Sayyidus Siddiqin. Jadi pimpinan siapa? Para orang-orang yang benar, jujur keimanannya. Jadi yang terbaik setelah para nabi dan para rasul. Nah, digambarkan bagaimana kondisi hatinya Abu Bakar ini, yaitu hati yang lembut. Hati yang lembut. Ini yang hati yang paling dicintai oleh Allah dari hati-hati yang dimiliki oleh hamba-hambanya yang saleh. Disebutkan di sini, innalillahi aniyah, sesungguhnya Allah itu memiliki wadah-wadah, huwa bima'nal haditsis sabiq. Ini adalah makna untuk hadis yang terdahulu, yang tadi, ya, yaitu sabda Nabi, al-qulubu aw'iyatun, hati itu sebagai bejana, wadah. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, wa hadza mathalun hasanun. Ini adalah permisalan yang baik. Fa innal qalba idza kana raqiqan layyina, karena sesungguhnya hati itu apabila dia itu lembut, ya, halus, ya, kana qabuluhu lil ilmi sahlan yasira. Kalau hati seseorang itu seperti ini, ya, lembut, ya, halus, itu untuk menerima ilmu itu lebih mudah. Karena apa? Karena hati yang lembut, hati yang bersih itu, hati yang halus itu sulit untuk terjangkiti yang namanya kibr, yang namanya kesombongan, itu sulit. Orang kalau punya hati seperti ini nggak akan bakalan penyakit sombong itu bercokol dalam hatinya, kecuali ya sebentar saja gitu ya, mudah dihilangkan. Beda dengan orang kalau memiliki hati yang keras, hati yang kasar, nah, itu biasanya konotasinya kepada kesombongan. Nah, sehingga ilmu itu mudah untuk masuk, karena ilmu itu akan masuk ke dalam hati orang yang tawadhu', karena diibaratkan seperti aliran air yang dia itu akan selalu, ya, terus mencari tempat yang paling rendah. Warasakhal ilma fihi wa thabata wa athar, dan ilmu itu akan semakin merasuk ke dalam hati yang demikian, semakin kokoh dan memberikan pengaruh. Wa in kana qasiyan ghalidhan kana qabuluhu lil ilmi sa'ban asira. Namun jika hati seseorang itu keras dan kasar, maka kemampuan hati seperti ini untuk menerima ilmu itu sulit sekali. Sulit sekali. Apalagi hati yang seperti ini itu sering mudah terjangkiti penyakit kesombongan. Dan sombong itu adalah musuhnya ilmu. Sebagaimana ada sebuah ungkapan syair, al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasayli harbun lil makanil ali. Ilmu itu akan menjadi musuh bagi pemuda yang tinggi hati, sombong, sebagaimana aliran air itu adalah, ya, bermusuhan dengan tempat yang tinggi. Artinya orang itu kalau lihat air itu kan selalu mencari tempat yang rendah, kan, dari tinggi ke rendah. Kalau naik ke atas, kalau tidak ada dorongan yang kuat air itu untuk naik ke atas, maka tidak akan pernah dia akan naik ke atas, mesti akan selalu berusaha untuk turun. Jadi ini adalah berkenaan dengan salah satu sifat hati. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah untuk hadis yang ke-8
kita akan baca pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Sebelum ditutup mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya.